Sona puji asmaning Zat, anitung tunggil mantra angrasa, suci ning jiwa sumusa jatining sukma. Sona puji asmaning Zat, anitung tunggil mantra angrasa, suci ning jiwa sumusa jatining. Alhamdulillah, jumpa kami di channel YouTube RFB. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kedatangan tamu dari jauh, pastinya tidak asing lagi untuk para quester seluruh Nusantara. Yang pasti tamu ini banyak yang ngomong dia selalu senyap ketika perjalanan kemana saja. Maka dari itu Feby merasa bersyukur kedatangan tamu Qadarullah ini adalah qadar baik buat Feby. Siapa dia kalau bukan Opah John? Selamat malam teman-teman. Oke Opah John, Ya. saya mau tanya nih untuk profil Opah, nama, alamat, keluarga, anak, istri, coba terangkan. Oke. Jadi nama saya John. Biasanya saya lebih senang pakai John MT Bike gitu ya. MT Bike itu ada di WhatsApp ya. WhatsApp ya. YouTube, Facebook juga kan. Kalau YouTube sama Instagram namanya. Ya seperti itu. Jadi memang usia saya itu 63, ntar lagi 64, dikit lagi ya. Sudah tua Pak ya. Sudah tua. Masih sehat Pak. Masih ya. Jadi memang sehat itu bukan dari mana-mana, tapi memang dari kita sendiri. Jadi sampai saya usia segini saya bisa sehat ya, itu hasil saya sendiri gitu ya. Yang lain mungkin bisa olahraga atau gimana, tapi ya yang jalan kita, yang punya badan kita kok. Jadi Kan? kita kasih tempat sehat Ya. itu ternyata dari kita Dari kita sendiri kok. Itu Itu. orang lain. Ya. Lalu saya itu tinggal satu tempat, masih di Pulau Jawa, tapi lebih di barat dari sini, dari apa namanya ujungnya Jawa Barat boleh kata ya. Gimana tuh Pak? Depok. Oh Depok. Ya saya satu istri 4 anak semuanya sudah Satu istri 4 anak. Alhamdulillah. Mau udah kerja, jadi saya juga sudah merdeka. Dan merdeka itu buat saya, kita harus merdeka sekali ya. Kita jangan sampai terkurung oleh ya macam-macam gitu ya. Ya memang ada aturan, tapi kita juga jangan sampai terkunci oleh aturan, akhirnya kita nggak bisa apa-apa Ada sakit. ya. Iya terkunci siapa ya? Banyak orang yang sampai terkunci nggak bisa olahraga, akhirnya jadi penyakitan kayak gitu. Nah ini pengertian dari kita bebas merdeka, dan akhirnya pilihan saya jadi merdeka dan saya bisa lakukan perjalanan, anak-anak bisa mantau, istri bisa mantau, komunikasi bisa juga tetap jalan, karena sekarang dengan media sosial itu mudah sekali seperti itu. Dan memang saya dari kecil memang senang sepeda, hobi sekali gitu ya. Mana Pak? Sepedanya ini teh? Dan sekarang sepeda terakhir setelah saya dari sepeda anak-anak lalu masuk di sepeda balap serius gitu ya, lalu saya masuk juga ke sepeda gunung. Nah terus ya macam main lompat-lompatan downhill dulu awal-awal. Fanatik sepedanya Ya Pak. nggak fanatik sepeda, sampai akhirnya saya sudah banyak. Dan sepeda terakhir saya adalah sepeda model seperti itu. Itu model sepedanya. Ini siap. Ya, Wow. itu dia sepedanya. Sepeda touring ini Pak. Ya, ini Iya. sepeda ini jenis sepeda
yang lebih cocok buat touring. Ladies ya. Ya, buat saya suka pakai ladies karena buat naik turunnya keluar masuknya enak. Karena kalau barang udah pakai ladies juga itu. ya, kalau saya udah pakai barangnya, udah pakai ini kan namanya ada raknya. Jadi seperti ini raknya. Iya. Terus ada panirnya. Kalau saya udah jalan ya, udah jalan serius, itu kiri kanan depan belakang itu penuh, di atasnya juga penuh, di depan juga penuh di atasnya. Jadi memang harus sepeda yang kuat dong, betul kan? Dan ini adalah pemilihannya, jenis sepedanya. Sepeda memang sepeda gunung nih, masuk klasifikasinya sepeda gunung, MTB. Tetapi frame-nya ini frame untuk ada istilahnya, biasanya istilahnya apa itu namanya ya? All terrain. Nah, all terrain itu untuk segala medan. Betul. Ya, jadi Jenisnya sepeda ladies ini ya? udah seperti itu. Gitu. All Buat terrain. saya nggak apa fanatik satu merek. Semua mau merek apa aja, yang penting sepedanya saya tahu jenisnya, ya spesifikasi dari frame-nya dulu. Frame untuk apa gitu loh. Iya. Dan saya pergunakan. Seperti itu. Lanjut Opan. Untuk perjalanan waktu kemarin di Kalimantan ya. Ya. Itu kan jalurnya lumayan, satu berbatu, lumpur, sampai yang terakhir itu sampai nggak bisa jalan tuh. Itu kira-kira setelah perjalanan dari sana, adakah part-part yang ada diganti itu kan? Pastinya kan diganti dong. Ya. Nggak mungkin dong kalau kita masih standar. Jadi Kira-kira apa aja itu kan? ya, gini. Saya kira banyak orang touring, petualang itu memakai sepeda dan dia lebih suka pada karakter jalan seperti apa. Bisa jalur lah Ya, ada yang suka di jalannya aspal, ada yang masuk ke dalam-dalam jalur tanah, ada yang campur batu. Nah, itu model begitu ada di saya. Senang belusukan, senang ke tempat-tempat boleh kata pedalaman lah, seperti gitu ya. Yang Kita jelas lagi di pedalaman itu jalannya, apalagi kalau yang saya jalani di Indonesia ini ya, kabupaten-kabupaten di pedalaman, kabupaten baru, itu umumnya jalannya belum jadi. Ada berapa memang tempat yang udah saya lewati, akhirnya saya harus lewat jalan yang wah nggak karuan. Itu ini sepeda aja itu kuat frame-nya, tapi part-part yang dilas untuk dia tampung beban seperti eyelet itu sampai patah-patah harus itu asli. Dan ini juga seperti rak belakang itu semua bagian bawahnya ada patah, saya harus ganti dengan besi. Dalam keadaan sekarang ini, kemarin patah, saya cuma iket-iket aja dan karena darurat itu apa ya? Ya kan di sana nggak kita dapat juga harus itu. tahu cara perbaiki daruratnya, ya harus cepat gitu loh, harus bisa. Kalau enggak, waduh kita terganggu sekali. Seperti itu. Terus teknis apa aja nih Pak? Ya. Artinya untuk para petouring ketika setelah melalui perjalanan tadi tuh, biar kita tetap nggak takut, karena Opa sendiri kan sebenarnya bukan petouring ya, lebih ke petualang kan ya. Iya. Sekarang Kalau lebih ke petouring, petualang. biasa bergerombolan ya, 1, 2, 3 atau Jadi, lebih, itulah. Kalau kalau Opa kan biasa petouring, sendiri nih, berpetualang. Ya. Jadi kalau petouring itu kan pasti ada saling bantunya. Iya betul ya. Ya, kalau seperti begini ya atasi sendiri semua. Betul, apapun Dan itu harus sendiri. Kita harus siap. Iya. Dan terutama kita kalau sendiri itu udah pasti buat diri sendiri. Iya. Kita jaga kondisi gitu ya. Kita juga walaupun sehat, tetap sebenarnya saya juga pakai sih vitamin-vitamin. Nah, itu vitamin buat tetap. mendukung gitu Vitamin, ya. iya. Karena makan di jalan kan nggak keruan. Betul. Kadang kita kurang serat, nggak biasa, nggak Berarti yang ketemu sayur-sayuran. Jadi ya kita harus pakai bantu juga dengan, tapi bukan ketergantungan ya. Nah itu. Terus kadang kalau cuma makan gitu, darah kita juga, sel darah juga mungkin produksinya kurang baik. Kita pakai penambah darah misal gitu ya. Nah, itu. Yang Artinya untuk badan kita sendiri. Nah, tadi kan saya bilang badan dulu, buat badan kita sendiri. Nah, itu seperti itu. Termasuk tidur dan sebagainya. Lalu sepedanya. Nah, sepedanya kita juga harus tahu nih, sepeda kita pakai sepeda apa, ya.
apa yang kita adakan di sepeda itu, komponen yang kita setting buat perjalanannya. Nah, lalu di perjalanan seperti saya tadi udah cerita ya, saya suka jalan yang masuk ke dalam-dalam sampai kedalaman gitu, jalan nggak keruan, kadang lumpur, batu-batu dan sebagainya gitu kan, pasti ada kerusakan dong, Pasti. ya kan? Jadi seperti tadi saya cerita tuh ada patah, airnya patah, itu kena ekstrim banget jalannya. Terus jari-jari sampai wah kayak kerumpuk gitu, rontok jari, rantai, wah terlepas. Ternyata nggak jadi jaminan juga. Saya pakai waktu itu pakai sprocket 11 speed, di depan 3 saya pakai, belakang 11, pakai rantai 11, rantainya kalah rantainya. Karena apa saja? Dan saking tipisnya mungkin ya, Saking tipisnya. dan memang medan yang dilewati ya wajar lah. Kalau di daerah itu kalau Pulau Jawa sini kan enak nih jalan-jalan, artinya supply kebutuhan sampai ke daerah-daerah dalam-dalam itu kan pakai truk. Iya. Nah, kalau dulu sebelumnya itu jalan masih dibikin jalan apa adanya, ikut kontur. Kalau sekarang kan udah di-cutting, jadi dibikin lebih landai. Masih Pulau Jawa, ya. Tapi kalau buat kayak Kalimantan, kayak Sulawesi, masih banyak yang belum di-cutting. Jadi jalannya tinggi gitu ya truk nggak sanggup, ya kan? Dan saya harus lewat jalan seperti itu dengan pakai rantai 11 speed. Luar biasa, Pak. Gak kuat rantainya. Akhirnya saya ganti, saya coba pakai 10 speed. Tapi belakangnya tetap besar. Kalau yang kemarin kan sampai 50 gitu paling besar. Ini udah pakai 46. Oh, itu yang Nah, ini lebih oke. Ya, saya udah pakai di Medan, nggak keluhan juga. Tanjakan tinggi-tinggi, nggak ngerusak rantai. Tapi giginya tuh ada berapa tuh patah-patah. Itu ada patah-patah. Ini gigi-gigi itu ya, keliling gitu kan. Ini sampai patah, sebelahnya patah juga. Itu ada tuh. Asik. Udah bisa bayangin apa ya? Ya tinggal dibayangin aja kayak apa. Itu padahal depan udah paling kecil, belakang pakai besar, tetap aja nggak bisa, terpaksa harus dorong kayak gitu. Dan apa nggak ada masalah saya pikir ya. Kan? Perjalanan ketika tadi kita harus sehat. Iya. Ya kita harus sadar usia. Saya udah di usia gini. Ya kalau itu nggak bisa dipaksain. Betul. Jadi jangan dipaksain. Nggak dipaksa. Jadi yang tadi untuk badan ya kita juga jaga. Target Gitu kan untuk nggak? sepeda. Itu apa? Saya nggak pakai target. Nggak pakai target. Nah di sepeda dalam perjalanan yang saya jalan lewat Medan nggak karu-karuan, Iya. itu di saya yang paling banyak kerusakan itu ada di jari-jari. Putus. Jari-jari. Jari-jari putus itu kemarin. Yang pertama itu ada 5 waktu Kalimantan Barat aja ya, sama sedikit tengah itu 5 patah. Waktu Aceh, Pokoknya ngoprek sendiri. saya kerjakan sendiri. Artinya petualang ya di sini untuk sepedanya kita sendiri, ya kita harus tahu sepedanya, kita harus tahu settingnya, ya kita juga bisa perbaiki. Nah karena jalan sendiri, ya artinya di sini yang paling susah dari sepeda ya adalah di velg. Betul. Kalau udah putus bagaimana ngelurusinya gitu loh. Karena Kalau ganti velgnya bagaimana setel velgnya anyam jari-jarinya, lalu velgnya biar tetap dia lingkarannya nggak lonjong gitu ya, bulat, lalu spellingnya ya paling nggak jauh lah gitu ya, masih ada spelling dikit-dikit sah-sah aja deh gitu loh, selama nggak ganggu, nggak nempel di rem dalam perjalanan kan itu kan menghambat seperti itu kan. Lalu kita tahu saat kapan nih sebetulnya ya, saat kapan ada bagian sepeda tuh yang harus diganti. Udah enggak? Kadang-kadang kalau udah sangat menyatu dengan sepeda berbicara. Oh, kalau sudah menyatu dengan sepeda berbicara. Ya. Nah, saya model orang yang pakai satu sepeda terus, nggak ganti-ganti. Dapat gitu chemistry-nya gitu ya. Ya, udah pasti. Jadi seperti misalnya kita goes, nih rantai mau putus nih sebenarnya, udah berasa, udah tahu. Saya udah sampai ke situ. Feelingnya dapat gitu ya. Enggak, di kaki sendiri udah kasih tanda. Sepeda udah kasih tahu, sama kayak udah Bisa begitu apa ya? Iya. berhenti. Begitu lihat, oh pinnya udah kebuka. Nah, udah harus kita benerin. Gitu loh. Atau velg kita nggak rasa gitu. Kadang-kadang saking beratnya rem itu udah habis makan velg robek.
kita ganti velg mau nggak mau di perjalanan, dapat velg toko atau bengkel sepeda, ya pokoknya velg masih bagus kita ambil, kita ganti, bongkar semua, pasang lagi, anyam lagi, setel langsung di sepeda karena nggak ada alatnya, tooling nggak ada, harus bisa. Itu yang belakang itu udah layak, itu harus bisa. Iya Pak. Terus terkadang ini hub itu kalau ya kan pakai, yang saya bukan pakai yang bearing ya, pakai yang pelor ya. Oh masih pelor? Pakai yang pelor. Luar biasa. Jadi kita harus tahu saat kapan sebenarnya dia kasih tanda. Mungkin kalau orang dia bicara gemukin dong gitu loh. udah kering nih sebenarnya gitu kan. Nah itu disetel lagi dong, bongkar sendiri. Itu kan bawa semuanya peralatan. Takutnya kalau kering itu as bisa patah gitu kayak. Bukan as patah, dia dalam kan ada mangkoknya, lalu ada pelornya, lalu ada kones. Nah itu biasa tandanya waktu kita goyang. Pernah gak? Nah itu nggak presisi lagi, udah ada goyangannya karena kan kena abis pelornya, abis lemak fatnya itu, gemuknya itu, ya pelor akhirnya kemakan kan, jadi makin kecil. Akhirnya jadi ada oblak lah gitu loh. Tapi nggak sempet patah itu? Enggak. Saat kayak gitu kita buka, kita bersihin, kasih grease, ganti pelornya, pasang lagi, presisiin, baru kita lanjutin perjalanan. Ternyata gitu. kita semua harus mampu. Harus mampu gitu loh. Terkadang saya pernah itu juga sampai ganti pedal misalnya. Pedal itu saya pakai udah nggak karuan. Sampai tiba-tiba dia udah nggak mau bergerak lagi. Untung udah di kota. Ya, cari toko, ya beli, ganti sendiri gitu loh. Nah, kunci-kunci kita bawa alat-alat itu yang sesuai untuk kebutuhan sepeda ini. Lain lagi mungkin jenis kunci-kuncinya beda. Kayak gitu. Dan satu lagi, saya itu untuk apa ya, tadi lupa, ada yang mau dibilangin. Asik nih rahasia gitu ya. Nih. Apa ini Pak? Ada yang mau dibilangin nih. Coba apa? Lupa Oke guys. Tadi Opa mau ada yang saya ingat dulu ya. Cuman lupa ingat seperti lagunya kuburan. Saya istirahat dulu ya. Sebelum saya istirahat nih Opa ya, nanti ada acara makan malam nih. Wah, keren banget. Mudah-mudahan dari cerita tadi makna dari perjalanan Opa buat yang sudah mendengarkan bisa dijadikan sebagai motivasi ya Opa ya. Motivasi untuk orang yang mau bersepeda touring gitu ya Opa ya. Ya. Jadi kalau saya sih ingin orang sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan, sebaiknya itu membekali diri dulu. Membekali diri ya. Membekali diri artinya sekarang gini, teknis tadi saya cerita, saya bisa kerjakan film, harus bisa juga, ya. Tahu bagaimana, terus harus bisa setting, ya. Misalnya rem, RD gitu ya, RD. Oh jangan asal pernah ya, aja. Nggak asal aja. Iya. Lalu juga harus tahu komponen yang pakai misalnya hub, pedal, terus BB misalnya bottom bracket gitu ya. Kalau udah mulai haus misalnya gitu, itu kan ada caranya kita tahunya dan kita bisa perbaikinya, kita bisa mengembalikan. Jadi tetap kita harus bawa komponen-komponen itu. Misalnya kalau bicara hub pelor kita harus bawa, ya kan, jari-jari sepeda kita harus bawa. Nah, misalnya ban dalam, ya kita juga yang nggak paham dulu ban dalam, cara nambal yang benar, kita harus tahu, harus bisa. Dan kita juga bawa ban dalam juga. Kalau perlu kita juga bawa cadangan ban luar. Takutnya kita jalan di pedalaman gitu ya, ada kampung-kampung, ban robek, masa mau terus dorong-dorong sih? Atau cari bantuan loadingan. Ya paling tidak kan kita ganti ban luarnya, ya kita pasang lagi,
saya bisa lanjutin dengan nyaman gitu. Walaupun sampai di kota nanti mungkin dapat ban cadangan itu dilipat disimpan lagi. Ingat tuh, ban cadangan ya, ban luar cadangan pakai yang Kevlar. Karena itu simple. Betul. Dan dalam perjalanan kita juga tas itu saya pakai kiri kanan, depan belakang, dan di atas juga ada. Artinya itu ruangnya banyak yang dibutuhkan sampai segitu banyak. Dan kita juga harus pakai barang yang sesimpel mungkin bisa di itu. Jadi tapi kita jadi lengkap gitu loh. Ya, kayak kemarin itu saya bawa sprocket, saya bawa rantai cadangan loh, saya bawa RD, keren aja saya bawa cadangan, BB pedal, Padahal itu nggak dibutuhkan ya. pedal tuh Iya. tetap kita harus saya jaga karena di bawah gitu. dalam perjalanan udah lama dan saya udah mulai ngasih tahu pedal itu sama kita. Ini dikit lagi tuh, dikit lagi minta ganti baru ya. Ya kayak gitu-gitu. Siap Pak. Ya kabel rem misalnya kabel shifter, terus kena saya pakai remnya rem V-brake ya, karet rem V-brake, oli kita harus bawa. Jadi yang jelas ban itu ya kalau bisa yang Kevlar ya. Jadi Untuk cadangan Kevlar. nggak susah kalau Kevlar. Ya dilipat, ruang yang dipakai juga sedikit. Iya. Saya aja bawa ban Kevlar aja 2 cadangannya. Betul Pak. Gitu. Kadang saya bawa ban yang wire kan saya pakai yang wire nih, yang kawatnya. Kalau yang Iya. Kevlar kan dia memang pakai plastik gitu pinggirannya, bagian dalam dari ban. Jadi itu bisa dilipat. Tapi kalau kawat kan nggak bisa dilipat, bisa patah-patah tuh kawatnya. Ini susah. Tetap aja saya juga kalau masih juga bawa. susah kalau yang kawat tuh. Kalau Enggak, Kevlar kan kalau itu udah pakai teknik. Jadi pakai yang tangan, seperti tadi, iya. kita harus bisa kita benerin. Artinya untuk buka ban, pasang ban, walaupun kayak apa kita bisa buka dengan aman ya. Iya. Banyak yang buka salah, akhirnya ban dalamnya Iya. kejepit, dompetnya bocor, Bocor iya. ya kan? Padahal ban masih baru. Ada lagi yang menarik nih, Opa. Apa itu? Katanya untuk Opa ini sangat jarang tidur di rumah. Kenapa itu? Katanya kalau tidur di hammock. Banyak para petugas yang mengatakan Opa itu kalau tidur di hammock. Kenapa? Ya, jadi dalam perjalanan ini kenapa sampai barang banyak itu? Iya. Selain pakaian, selain spare part. Jadi gini loh, pengelompokannya ya. Jadi ini sepeda ini saya punya udah semua alat bantu perjalanan. Iya. Tapi di situ juga ada rumah, di situ juga ada dapur, di situ juga ada bengkel. Oh. Iya. Ya, jadi yang namanya rumah buat tidur ya itu tadi hemok, tenda, matras, sleeping bag. Nah, kita tanya, ini saya jelasin dulu itu ya. Baru kita masuk sekarang mengenai hemok. Hammock. Oke. Banyak pertanyaan tuh. Ya, kenapa saya suka hemok? Dan banyak teman-teman bukan cuma saya, Gak mau tidur di rumah, kenapa gitu? bukan cuma saya. Orang-orang asing aja juga seperti gitu. Sama petualang-petualang luar itu senang pakai hemok, senang pakai tenda. Oke, tenda itu saya bisa buka kalau di tempat datar. Tapi kalau tempatnya berbatu-batu mendingan pakai hemok. Dan kalau misalnya, kenapa saya nggak mau di kamar, disediain kamar, saya lebih senang pakai hemok di luar. Ini perjalanan seharian kita jalan 100 kilo, badan itu panas loh. Banyak. Ya, kita berhenti badan saya panas. Itu sirkulasi dalam masih kenceng. Itu baru saya perhatikan. Baru saya bisa berhenti sampai jam 9. Itu panasnya sampai jam 2 pagi. Ya, sampai jam 2 pagi baru nggak panas lagi badan. Nah, selang di waktu itu kita tidur, ya kita harus turunin panas badan. Berarti kita dikompres lah, Iya. ya kan? Supaya pagi bangun seger, enak, kita bisa tidur. Oke? Jadi di sini badan saya yang panas, dikompresnya di mana sih? Di dalam kamar. Kalau di luar kan enak. Betul. Jadi saya bisa tidur.
nyaman gitu loh. Pantas dibilang orang gila kok tuh ya. Di acara apa tuh waktu di Sumatera tuh Ya, yang tidur di kebun kopi tuh, tidur dari jam berapa bangun jam berapa tuh ya. Gembel apa itu Pak? Kita lupa, kita bilang Pak. ya gembel itu. Ya. Kamu ngomong gembel katanya apa sembarangan gitu Pak ya. Ya memang dia dipanggilnya gembel memang orang itu. Dan saya tidur di kebunnya dia, kebun kopi yang di ketinggian 1.200 meter 1000? DPL ya. 1000 berapa? 200 DPL itu kan kopi punya 1200 DPL. ideal buat kebun kopi. Dan di Lumayan kebunnya itu, Pak. kopinya itu 1 hektar lebih deh. Itu ada saung-saung, di saungnya itu saya tidur. Iya. Gitu loh. Saking enaknya saya tidur, ya udah, saya cuma pakai celana pendek sama kaos saya tidur. Rupanya dia datang dia lihat. Ini Iya. orang nih nggak dingin, begitu saya bangun pagi, emang nggak kedinginan enggak. Saya jelasin, udah nginep sini aja lagi, tidur lagi itu malam berikutnya saya tidur agak kedinginan setelah malam keduanya. Udah normal tadinya kan. Badan udah normal, seperti itu. Oke, siap Opa. Terima kasih Opa atas masukannya. Sebelum itu saya ngopi dulu. Nah, Dari cerita apa tadi, gitu? Yang mau ditanya yo. ya, dari cerita tadi barangkali dari sini ada yang mau ditanya. Mangga, Om Aden, Om Arif, Om Egi, mumpung Opa masih ada di sini, cerita tentang petualangan Opa John, mangga. Oke, nih saya tambahin lagi ya. Jadi kenapa saya suka masuk ke dalam-dalam? Dalam catatan saya, perjalanan ekstrim saya Iya. itu ada di jalan yang nggak keruan. Itu waktu Sumatera itu ada namanya Gayo Lues, tempatnya kopi ya, Gayo Lues. Atau nama lain juga Belang Kejeren namanya. Gayo itu nama kabupaten apa nama kota itu? Ini kabupaten. Gayo tuh. Berarti yang kopi Gayo itu nama. Gayo itu sebenarnya suku Gayo. Oh suku. Orang-orang Gayo. Nantilah itu ada cerita sendiri lagi. Penasaran nih Gayo nih. Terus Ini, Opa. ini Gayo Lues ini atau Belang Kejeren itu saya harus, karena saya kan ngambil jalur tengah, ambil jalur timur, ambil jalur selatan. Itu kabupaten Mas, ada yang di tengah-tengah. Saya harus masuk situ, tapi yang sebelah lain juga saya harus ambil juga. Nah, untuk bolak-balik saya hindari bolak-balik, tapi nggak ada jalan lain selain saya harus tembus hutan. Iya. Bukit Barisan itu saya harus tembusin untuk sampai dapat lintas timur dari lintas tengah. Nah ini ada Belang Kejeren, di bawahnya Perelak. Nah itu akan lewat kecamatan Pining, Lokop, Tenarun, Perelak di bawah. Perelak itu ada di Kabupaten Idiraya namanya. Nah, saya lewat situ, itu hutan, jalan tanah, hujan, licin, 3 hari saya lewat. Dan di situ daerah salah satu basis gang. Dan di hutannya itu ya GAM pada waktu konflik ya. Itu kan saya udah merdeka, udah aman. Dan juga di situ tempat harimau lewat, ada daerah situ Udah lah. biasa itu Opa. Ya mana-mana aja jalan nggak. Nanti masih hidup bukan Harimau penampakan. biasa-biasa. Ya karena saya nggak bermusuhan dengan harimau kan. Tidak ada konflik saya dengan harimau, nggak ada masalah sama mereka. Pakai Ya, bahasa masa sama harimau itu. Kalau Iya. Salaman. nah saya nih Bahasa kolbu atau bahasa apa itu sama harimau Opa? jadi selama perjalanan begini akhirnya saya pikir saya rasakan nih saya ini orang hutan gitu. Nggak kayak orang-orang biasa. Nah orang perjalanan saya sendirian ya kayak apa ya, kayak gembel aja gitu, jalan sendiri, apa semua serba sendiri, di hutannya serba sendiri. Temennya siapa sih kalau udah sepi? Kalau bukan alam ini lah. Alam ini teman-teman kita. Selama kita berinteraksi dengan alam, kita ada di alam, Menyatu itu, dengan alam. yang saya rasakan ya, alam itu berbicara juga sama kita. Cuma dia nggak bisa bahasa kita, bahasanya ya seperti bahasa zaman kuno-kuno dulu ya, bahasa hati lah. Nah itu akan bicara. Jadi saya jalan pun seperti rumput waktu di yang Aceh, saya bergoyang, nggak ada ya. ketakutan, nggak ada kecemasan, jalan aja gitu. Dan hiburan saya ya suara-suara burung
burung, suara suaranya. Iya, kadang saya ajak ngobrol. Ada lucu di Aceh itu ada burung kecil ya. Dia selalu ada di depan saya. Burung apa itu apa namanya? Nggak tahu, tapi tiap kali dia berhenti, ekornya main-main gitu, badannya kayak nari-nari kecil. Kayak gunung itu. Udah deket, dia terbang lagi, set gitu. Itu nganterin apa atau gimana? Nggak tahu, pokoknya ada di depan saya terus. Saya jalan. Penunjuk jalan. Iya kayak di. Iya. Itu apa? Kalau di Gunung Ciremai penunjuk jalan ada itu burung kecil tuh. Nah kalau itu sementara opa kan punten. Saya pakai bahasa Jawa yang puntennya. Ya, mangga. Artinya Nggak usah pas disebut. lagi di Kalimantan kita perlu kan Pak yang namanya mempelajari Google Map itu tuh. Oh Di iya. sana kan sinyal ada nggak itu? Pak? Betul. Jadi Iya. ada tempat-tempat nih, banyak tempat kalau udah di luar kota-kota yang Ada sinyal gitu, yang ada. udah maju, nggak ada Udah sinyal, maju. nggak ada sinyal. Hmm. Jadi ya udah. Pakai Juga apa? di Google Maps juga nggak ada, Jadi belum pakai ada. apa? Belum. Pakai feeling atau pakai apa itu? Coba penasaran. Komunikasi dengan masyarakat. Hah? Komunikasi dengan masyarakat. Oh, komunikasi Tanyalah. masyarakat. Gitu. Melalui Nanya, saya satu nanya. jalan. Ya, jadi saya nanya. Saya mau ke makam dulu mana jalur? Ini aja terus oh masih. Gitu. Udah saya jalani. Seperti gitu. Oh, seperti itu. Nah, ya karena jarang-jarang kendaraan ya. Iya. Dan saya mau sendiri, pengen jalani sendiri, berjuang sendiri. Ya dorong-dorong di lumpur-lumpur sendiri. Petualang kalau di apa ya? Bukan bertualang sih petualang. Ya jadi petualang seperti begitu, kita harus bisa sendiri. Akhirnya Asik, nemu Pak. cara-cara, Asik. nemu sesuatu yang baru yang mungkin nggak ada textbook. Siap Pak, siap. Kita ngalami sendiri dan kita wah, keren ya. Kadang-kadang saya pakai kayak misalnya standarnya patah, ya cari kayu lah. Tapi saya nggak mau potong pohon gitu ya. Kan di sana terkadang ada banyak itu loh, banyak penerbangan hutan gitu. Itu ada ranting lainnya yang patah-patah ya, saya potong-potong kan bawa pisau segala macam itu harus ada gitu ya, kayak golok gitu kecil itu potong, itu jadi tongkat buat nahan sepeda seperti itu. Jadi ya akal-akal kita lah gimana. Terus kalau ada patah bagaimana kita ngakalinnya, mungkin tempelin kayu diikat. Saya selalu bawa potongan ban, itu ciri khas saya, potongan ban dalam potong itu buat ikat-ikat. Pokoknya nggak cengeng Ternyata lah ya, nggak cengeng. nggak ada, ternyata bagus. Kadang-kadang ya saya pakai kulit gitu loh, kulit kayu kalau memang udah nggak ada lagi, nemunya apa jadi gitu loh, seperti gitu. Tapi memang beda perjalanan saya di Sulawesi dengan di Kalimantan dengan di Sumatera. Kalau Sumatera memang ngegembel banget itu. Wah, Sumatera perlu juga nih nanti part Sumatera dua ya. ngegembel banget itu. Perlu nanti apa? Ya, Part bayangin. 2 harus cerita tentang Sumatera nih. Ya, ini cukup part 1 aja dulu nih. Sumatera lebih seru katanya ngobrol kopi yang katanya diminum Soeharto presiden tuh. Satu sloki ya, oke ya. Ya, enggak ada lagi yang lebih seru sebagai. Tapi nanti Jadi gini, nanti part 2 aja. Oke. kapan ketemu lagi? Saya Sekarang ditutup dulu, siap makan malam. Oke, sebelumnya dari perjalanan tadi Opah John mudah-mudahan dapat dijadikan suatu pengalaman saya selaku federalis Indramayu dan umumnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya. Terima kasih Opah John untuk malam ini sudah bersilaturahmi di ngobrol-ngobrol ya. RF Jatibarang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam dengan sehat. bersepeda. Siap, Pak.